Maka dari itu sesuai Undang-Undang Negara pasal 27 ayat 3. Siapa yang tahu pasal 27 ayat 3? Setiap warga negara berhak dan wajib membela bangsa dan negaranya. Pasal 27 ayat 3. Next, Pak. Next. Penting-pentingnya aja ya. Ya, next. Next. Ya. Pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib untuk membela bangsa negaranya. Gimana caranya berbela negara? Apakah angkat senjata, cuman perang? Sesuai dengan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Tugas pokok TNI ada dua, yaitu tugas militer untuk perang dan tugas militer selain perang, Pak. Salah satunya saya di sini yang tugas, Pak. Ya, tugas militer selain perang untuk penguatan ketahanan wilayah karena kita menggunakan Sishankam rata. Kalau kita mengacu, saya pernah latihan sama tentara Amerika, darat Amerika. Di sana ada namanya wajib militer. Sekarang tanda tanya besar. Kenapa di Indonesia tidak ada wajib militer? Ada yang tahu? Tidak pada mau, Pak. Hah? Tidak pada mau. Tidak pada mau, kan namanya wajib. Sholat juga kalau tidak dilaksanakan dosa. Ya. Saya buka wawasannya. Negara kita adalah negara berkembang. Mendidik tentara bukan murah. Dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala. Saya dilahirkan dari Bintara, Pak. Pendidikan selama 1 tahun. Sekali nembak habisnya 250 butir peluru. Sekali bekal pokok. Bayangin. Dari segi nembak, belum makannya, ya, belum pakaian seragamnya. Daripada untuk melaksanakan wajib militer, karena negara kita negara berkembang, kita gunakan Sishankam rata, sistem pertahanan rakyat semesta. Yang menjadi komponen utama TNI. Semua termasuk salah satunya adalah rakyat yang terlatih. Masuk dalam organisasi rapi. Tatkala suatu negara kita diserang, tadi saya urutkan ke Undang-Undang nomor 34. Tugas pokok TNI, salah satunya tugas untuk perang. Apabila negara ada ancaman dari luar, berarti Bapak Ibu semua siap untuk perang. Maksudnya seperti itu. Ya. Jadi untuk tadi pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak wajib membela bangsa negaranya. Membela negara bukan hanya angkat senjata tatkala dalam kondisi damai. Contohnya seperti Pak Lili sebagai guru. Ya, Bapak sebagai guru mengajar dengan baik. Ya, sesuai dengan profesi masing-masing. Abah sebagai kader pramuka, ya tegakkan, melanjutkan sebagai kader-kader yang baik. Dan begitu pula yang sebagai pengusaha-pengusaha, tingkatkan suatu kualitas ekonomi yang baik biar terciptanya Indonesia yang maju tahun 2045 angka umuran ya, terciptanya Indonesia emas. Seperti itu. Gimana kita tercapai Indonesia emas? Kalau kita tidak menyadari tentang bela negara. Saat sekarang ada ancaman yang namanya narkoba. Kalau sudah kena narkoba pasti melakukan perzinahan jelas, pergaulan bebas. Semuanya orang Kabupaten Bandung yang di sini, Iya. tahu yang namanya Balai Endah? Balai Endah adalah jumlah penduduk yang paling banyak se Kabupaten Bandung. Saat sekarang Bapak Ibu semua,
meningkatnya penyakit HIV/AIDS di Bale Endah. Kenapa saya menyampaikan seperti ini? Tadi saya sampaikan saya Babinsa Kelurahan Bale Endah. Kenapa saya tahu? Saya selalu diajak rapat kepada Dinas Kesehatan. Bukan menakut-nakutin. Justru ini saya sampaikan sebagai kantor kita sebagai orang tua bisa menceritakan kepada saudara-saudara kita, kepada rekan-rekan kita, itu udah merupakan sujud bela negara, mencegah kejelekan, mencegah kemurkaan. Bayangin, Bale Endah meningkat HIV/AIDS sampai ada amin naudzubillah kelas sekolah SMA sudah terpapar HIV/AIDS positif. Mau dibawa kemana negara kita? Jangan sampai nanti ada cerita dulu ada negara kita, negara Indonesia, sekarang jadi pecahan-pecahan. Contohnya kayak Uni Soviet, ya. Maka dari itu saya gugah Bapak Ibu semua, saya bakar semangatnya dari sekarang. Oh, ternyata bela negara itu bukan hanya angkat senjata, kita mengajak kebaikan menuju 2045 sebagai Indonesia Emas sudah merupakan bela negara. Ya, tepuk tangan.